Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu. Hari ini kami bersama-sama bisa beribadah, dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami, menghibur kami yang sedang putus asa, menegur kami yang saat ini sedang ada dalam jalan yang menyimpang daripada Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, Engkau pakai supaya dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama bisa beribadah, dan hari ini kita akan sama-sama membahas satu kebenaran firman Tuhan, melanjutkan topik tentang karakter murid. Dan hari ini kita belajar tentang karakter murid sama seperti Dia yang setia. Mari kita membuka dari Ulangan pasal 7 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Mari kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya terlebih dahulu dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara membacakan di Alkitab masing-masing. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih banyak dari bangsa penduduk, hati Tuhan tepat kepadamu dan memilih kamu. Bukankah kamu yang terkecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari tempat perbudakan, dari tangan Fir'aun Raja Mesir. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tapi kita merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara, di dalam family business, saudara-saudara, ada satu mitos atau bahkan kutukan, katanya tentang kutukan generasi ketiga. Ya, katanya ketika ada satu bisnis keluarga, generasi pertama mendirikan, generasi kedua membesarkan, dan generasi ketiga menghancurkan, katanya begitu. Selalu saya mencoba mencari tahu apakah ini hanya sebuah mitos, ya, atau memang ada data penelitiannya. Dan ternyata ada data penelitiannya, saudara, dari Brooklyn Family Business College. Mereka mengatakan 88% dari bisnis keluarga itu memang gagal di generasi ketiga, katanya seperti itu. Nah, membaca artikel ini, saya coba memikir-mikir, saudara, kenapa generasi ketiga? Ada apa? Kenapa generasi ketiga bisa jadi bisnis keluarga menjadi hancur? Tentu kita tidak bisa memungkiri ada perubahan zaman, bahkan bukan hanya generasi ketiga ya, bahkan di generasi pertama aja berjuang, generasi kedua berjuang lagi. Tetapi kenapa bisa muncul istilah kutukan generasi ketiga ini? Nah, saudara-saudara, generasi pertama ketika merintis usaha biasanya mulai dari nol. Mereka mengerti arti perjuangan, arti jatuh bangun, membangun sebuah usaha. Generasi pertama tahu apa artinya susah. Generasi pertama mungkin akan mengalami hutang sana, hutang sini, minjem sana, minjem sini, dan itu perjuangan yang tidak mudah untuk dilakukan. Sehingga ketika usahanya besar, perusahaannya semakin besar,
dia akan mengatakan kepada generasi kedua, "Nah, ini usaha ini enggak sampai segini besarnya kalau bukan karena usaha kerja keras. Ya, ada usaha yang begitu besar Papa lakukan sampai usaha perusahaan kita sebesar ini." Sehingga kemungkinan besar kepada generasi kedua perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi kemudian kepada generasi ketiga, kemungkinan besar saudara-saudara tidak ada lagi soal cerita tentang perjuangan itu. Karena lahir sudah ada semuanya. Ya, tidak mulai dari nol. Sehingga kemungkinan generasi ketiga ini tidak tahu lagi tentang apa arti perjuangan, bahkan mungkin itu tidak diwariskan oleh generasi yang keduanya. Ya, sehingga ini berpotensi bahwa generasi ketiga ini tidak tahu apa arti perjuangan, tidak tahu apa arti kerja keras. Belum lagi kalau orang tua akan berkata, "Aduh, saya nggak mau anak saya susah. Saya nggak mau anak saya sulit. Jadi sudahlah, biarlah mereka hidup enak." Dan akhirnya potensi besar pada bisnis keluarga menjadi hancur di generasi ketiga. Saudara-saudara, saya merefleksikan hal ini. Jikalau dalam warisan bisnis keluarga ada potensi kehancuran di generasi berikutnya, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan warisan iman di dalam keluarga? Pernahkah kita berpikir satu pertanyaan ini? Apakah generasi kita nanti, anak, cucu, dan cicit kita kelak akan masih beriman kepada Allah yang sama, beriman kepada Kristus, atau malah nanti generasi kita seterusnya malah menyimpang dari kebenaran, mereka meninggalkan Kristus. Nah, potensi ini bisa terjadi kalau kita generasi saat ini tidak pernah mewariskan, tidak pernah mengingatkan, tidak pernah menceritakan siapa Allah dalam hidup mereka. Potensi itu sangat besar sekali. Nah, saudara-saudara, kitab yang kita baca kitab Ulangan, ya. Tetapi sebenarnya kalau di dalam arti namanya sendiri, Deuteronomi ini, artinya yaitu hukum yang kedua sebenarnya. Jadi ini di dalam hukum kedua ini diulang lagi kepada satu generasi tentang hukum-hukum Allah. Jadi bukan hukum baru tapi hukum-hukum Allah, supaya mereka tidak lupa siapa Allah mereka. Jadi saudara-saudara, semua generasi pertama pada waktu itu tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Berarti ini semua generasi baru akan memasuki tanah perjanjian. Dan Musa menyampaikan nasihat-nasihat, hukum-hukum yang terutama supaya mereka tidak lupa dan tidak menyimpang dari kebenaran. Kalau kita melihat ayat 1 sampai 5, saudara-saudara, di sana Musa mengatakan hampir semua generasi bangsa Israel itu sudah mati, generasi yang pertama, dan ini orang-orang baru. Dan ia menyampaikan kepada mereka bahwa nanti masuk ke Kanaan, mereka akan temukan banyak sekali agama, penyembahan berhala, dan berbagai dosa-dosa. Dan Musa ingatkan mereka, bahaya sekali kalau kalian bercampur baur dengan penyembahan berhala, karena kalian akan nanti menyimpang dan tidak setia lagi kepada Allah, tidak setia kepada Yahweh. Nah, saya kasih contoh seperti ini, saudara ya. Nah, ini misalnya saat anak merantau, ya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang punya anak atau pernah punya pengalaman seperti ini, anaknya merantau kerja atau studi di luar kota. Gimana perasaan Bapak Ibu ketika anak mau merantau? Ada rasa khawatir? Pasti ya, saudara ya. Apalagi kalau anak kita anak cewek satu-satunya, ya. Biasanya anak cewek akan lebih diproteksi. Aduh, nanti anak saya gimana, ya. Atau anak cowok tunggal begitu ya, saudara-saudara. Tapi orang tua akan selalu mikirnya, kalaupun itu anaknya banyak juga tetap mikirin, saudara, nanti gimana keamanannya, gimana makan minumnya, gimana kalau dia sakit, ya. Gimana pergaulannya, nanti kalau ada cowok yang deketin, wah itu cowoknya beres atau enggak gitu, saudara ya. Atau ketika kita bertanya gimana ya dia nanti kerohaniannya, dia masih ke gereja, kayak dia masih ingat Tuhan gak ya dalam hidupnya. Ada banyak kekhawatiran ketika anak merantau, saudara-saudara.
Ada banyak hal yang membuat khawatir. Maka saudara, ini saya memutuskan memang belum mengizinkan Dean Lee ini untuk merantau, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, ketika anak memasuki fase baru di dalam kehidupannya, akan jauh dari orang tua akan kasih nasihat kepada anak-anaknya. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Ini yang baik perlu kamu lakukan, jauhi ini. Kita akan kasih list banyak apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terlebih saudara kalau bukan hanya di luar kota, di luar negeri mungkin saudara ya. Itu akan banyak sekali nasihat-nasihat kita kepada mereka. Nah, ulangan ini untuk generasi baru Israel. Di ayat 1-5 Musa ingatkan apa yang tidak boleh dan harus mereka lakukan ketika memasuki tanah Kanaan. Musa ingatkan mereka, di situ banyak bangsa yang besar. Lebih besar dan lebih hebat dari kalian. Tapi jangan takut karena memang ini dijanjikan untuk kalian. Tapi ingat ya, kalau sudah diserahkan, tumpaskan semuanya. Jangan ikat perjanjian dengan mereka atau mengasihi mereka. Coba perhatikan ayat keempat ini saudara. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kamu tak boleh kawin dengan mereka dan jangan izinkan anak-anakmu kawin dengan mereka, supaya mereka jangan menjauhkan anak-anakmu dari Tuhan untuk menyembah ilah-ilah lain. Ini satu nasihat penting yang diberikan kepada generasi baru tentang relasi, tentang kawin mawin saudara-saudara, tentang pernikahan. Hati-hati, karena kalau menikah dengan orang yang tidak menyembah Tuhan, nanti terjadi penyimpangan, generasi ini akan tidak lagi mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Maka saudara, kalau kita mengingat kejadian, ingat gak saudara? Siapa yang berinisiatif atas kehadiran Hawa? Adam atau Tuhan? Adam kan gak bilang, aduh sepi nih, Tuhan boleh gak kasih teman? Enggak kan? Inisiatif lahir dari Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kenapa? Karena Tuhan tahu memang kehadiran manusia ini bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk menggenapi kehendaknya. Sehingga ini penting sekali. Kalau ada pernikahan saudara-saudara, dan salah satunya tidak menyembah Tuhan, berarti pernikahan itu tidak sedang menggenapi kehendak Tuhan. Gimana mereka bisa ikut melakukan apa yang Tuhan mau, sedangkan pernikahan itu sendiri tidak sedang menyembah Tuhan. Salah satu mereka tidak menyembah Tuhan. Oleh karena itu dilarang sekali kawin campur dilakukan. Karena itu saudara-saudara, ini penting. Apalagi di sini banyak anak-anak muda dan remaja yang masih mungkin sedang menggumulkan untuk mencari pasangan. Ada 3 hal ya yang menjadi prinsip pernikahan Kristen, dan pegang ini baik-baik. Ini tapi buat yang belum menikah ya saudara. Yang sudah menikah ya sudahlah ya. Jalani dengan sukacita. Pertama saudara, seiman bukan hanya soal seagama. Jadi kalau cuma seagama, satu KTP kita Kristen, belum tentu dia punya iman yang sama kepada Tuhan. Sehingga perlu dengan sungguh-sungguh cari orang yang memang seiman, mencintai Yesus dalam hidupnya, beriman, percaya kepada Yesus dalam hidupnya. Seiman bukan seagama. Dan yang kedua, saya sengaja menaruh di tempat yang kedua, yaitu prinsip pernikahan Kristen heteroseksual bukan homoseksual. Ya, ini penting. Kalau seiman pasti tahu prinsip yang kedua ini. Tapi kalau cuma seagama bisa jadi dibolak-balik saudara. Ya, jadi prinsip yang kedua heteroseksual bukan homoseksual. Sehingga ini penting, cari lawan jenis. Ya, yang ketiga saudara-saudara, monogami bukan poligami. Ya, jadi pernikahan Kristen satu untuk selamanya, setia sampai maut memisahkan, itu komitmen sebuah pernikahan Kristen. Ya, tidak ada ruang bagi orang ketiga di dalam pernikahan Kristen. Ya, jadi ini prinsip dasar. Saudara-saudara, Musa menyadari betul bahwa setia ikut Tuhan itu gak mudah. Mereka berpotensi menyimpang. Generasi pertama saja itu jatuh bangun dalam hal kesetiaan. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian karena mereka tidak setia saudara-saudara. Oleh karenanya nasihat
Musa kepada mereka bukan sekedar hal-hal praktis saja, tetapi Musa ingatkan hal yang paling esensial supaya umat Allah setia kepada Allah Yahweh. Dan dua hal penting ini juga menjadi hal yang penting dan sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus yang setia. Saudara, untuk menjadi murid-murid Kristus yang setia wajib ingat dua hal ini. Dua hal ini sangat penting. Orang tua bisa punya banyak nasihat, tapi dua hal ini penting untuk diingatkan kepada anak-anaknya. Bukan hanya ketika anak akan jauh merantau dari kita, saudara, tapi sejak mereka kecil, mereka ada bersama dengan kita, dua hal ini jangan sampai tidak diingatkan kepada mereka. Kepada yang sudah menikah, suami, istri, atau yang sedang berpacaran. Dua hal ini juga akan menjaga kita dari perselingkuhan, dari tidak berkomitmen di dalam relasi. Ya. Kemudian kepada kita yang bekerja atau punya bisnis, dua prinsip ini juga sangat-sangat penting untuk kita pegang supaya kita berintegritas di dalam mengerjakan tanggung jawab kita. Kepada yang masih sekolah, ya, kuliah, di luar sana ada banyak pergaulan yang buruk, merusak hal-hal baik dalam dirimu. Kalau engkau ingat dua hal ini, engkau akan tetap terjaga, saudara-saudara. Mau tahu apa dua hal ini, Bapak Ibu? Oh, enggak ada yang mau tahu ya. Mau tahu Bapak Ibu? Kalau enggak saya berhenti, saudara ya. Saudara perlu dua hal ini. Apa itu, saudara? Ingat siapa dirimu. Ya, ingat siapa dirimu. Di ayat 6-7 saya rangkumkan, diingatkan lagi kepada Israel generasi baru ini. Ingat, engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Kudus artinya apa? Kudus bisa jadi artinya suci, tidak berdosa. Tapi arti yang kedua, kudus adalah khusus, dikhususkan bagi Allah. Jadi sekarang kepada generasi ini diingatkan kepada mereka. Ingat ya, kalian ini semua dikhususkan bagi Allah. Wow. Ya, saya baca ayat 6-7, saudara. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena jumlahmu lebih banyak dari bangsa manapun juga, hati Tuhan terpikat padamu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang terkecil dari segala bangsa? Sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, umat Israel diingatkan kembali. Ingat ya, sebelum masuk ke tanah perjanjian, itu bukan berarti kamu menjadi sombong dan arogan, kami ini menjadi umat pilihan yang bebas melakukan apa saja. Ingat, engkau umat yang kudus, dikhususkan bagi Allah, sehingga jangan hidup sembarangan. Di antara banyak bangsa yang lain, Israel dipilih oleh Allah, dikhususkan untuk menyaksikan kebesarannya kepada semua bangsa. Dan diingatkan lagi, kalian bukan dipilih karena kalian hebat, karena jumlah kalian besar, bukan itu, tapi karena kasih karunia Allah. Sehingga jangan menjadi sombong, menjadi umat yang sombong, ya, karena kalian dipilih karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara, baru beberapa hari yang lalu ada satu berita yang saya temukan, saudara, di Instagram. Judulnya ini, perjuangan mencari cincin 186 juta rupiah di antara sampah, ya. Jadi ada satu orang perempuan nggak sengaja, saudara, cincin berlian itu jatuh di tempat sampah, lalu tempat sampah itu sampah-sampahnya udah dibuang di tempat pembuangan sampah umum. Ya, dia baru sadar dan tahu, wah, cincin saya hilang. Ya, lumayan harganya besar, 186 juta rupiah, saudara-saudara ya. Kemudian dia kerahkan semua petugas untuk cari cincin berlian itu di tempat pembuangan sampah. Dia sewa juga penduduk setempat. Dia keluarkan uang 9 jutaan sekian. Ya, luas tanah itu, saudara, 28 hektar. Jadi mereka mengubek-ngubek sampah 30 jam. Akhirnya nemu juga cincin berlian itu. Saya lihat di komennya mereka bilang gini, itu kalau saya sembunyiin ya. Saya gak mau kasih tahu pemiliknya. Ya, saya bilang dasar ini warga plus 62 memang gitu, saudara ya. Ya, tapi perhatikan, orang ini rela keluarkan uang, rela keluarkan tenaga, rela
sewa orang lain untuk mengambil cincin ini. Kenapa? Karena cincin ini punya nilai 186 juta. Beda halnya kalau nilainya cuma 186 ribu. Kita mikir-mikir saudara-saudara mau ubek-ubek sampah untuk cari cincin 186 ribu. Tapi kalau ini 186 juta, sayang juga. Ya, lakukan berbagai cara karena cincin ini berharga. Poin saya, karena cincin ini berharga, maka segala upaya dilakukan pemiliknya untuk mencarinya. Beda halnya dengan konsep pemilihan umat Israel dan kita sebagai umat Allah. Perhatikan ini, baca sama-sama 1, 2, 3. Bukan karena kita berharga maka Tuhan memilih kita, tetapi karena Tuhan memilih kita maka kita jadi berharga. Saudara, kita bukan seperti cincin itu lalu Tuhan, wah ini cincin berharga aku pengen ambil mereka. Ini Israel seperti cincin berharga aku pilih mereka, bukan. Kita seperti sampah di antara tumpukan sampah itu dan lalu Tuhan pilih. Ini sampah ini aku khususkan bagi kemuliaanku. Dan kemudian sampah ini menjadi berharga. Itu kita. Ini penting sekali saudara-saudara, kita ingatkan kepada diri kita. Aku ini orang tidak berharga, dipilih, dikhususkan oleh Allah pemilik semesta ini untuk menjadi anak kesayangannya. Oleh karena itu saya tidak mau hidup sembarangan. Saya tidak mau menyimpang dari Tuhan, saya tidak mau berdosa. Karena saya ini dikhususkan. Si sampah ini dikhususkan oleh Allah untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Alasan kenapa kita bisa tidak setia atau menyimpang dari kebenaran. Karena kita sering lupa diri saudara. Kita lupa siapa diri kita. Kita berpikir kita ini hebat. Kita ini adalah orang yang memang layak dipilih Tuhan. Sehingga kita sesuka-sukanya melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lupa kalau kita ini orang yang tidak berharga, yang mau dipilih, ditebus dengan darah yang mahal sekali, darah Tuhan Yesus Kristus, supaya kita sampah-sampah ini menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Dan itu identitas diri kita. Ingat, kita dipilih, dikhususkan bagi Allah karena anugerahnya. Maka kalau saya katakan tadi ini relevan sekali kepada orang tua. Jangan capek-capek ingatkan identitas diri anak Bapak Ibu. Ingatkan mereka bahwa mereka ini adalah anak yang dikuduskan oleh Allah. Dipilih oleh Allah, dikhususkan untuk Allah. Sehingga mereka jangan hidup sembarangan. Saudara, orang tua tidak bisa mengontrol anaknya 24 jam bukan? Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar sana, apalagi kalau mereka jauh dari kita. Tapi yang kita harus terus ingatkan kepada mereka, nah ingat, kamu anak Bapa di sorga. Papa di dunia gak bisa lihat kamu 24 jam. Tapi Bapamu di sorga lihat kamu setiap detik, mengawasi hidup. Dan engkau ini adalah anak yang dikhususkan untuk Dia. Jangan hidup sembarangan. Jangan melakukan hal yang berdosa di hadapannya. Karena itu menyakiti hati Bapa di sorga. Ini diingatkan terus-menerus, saudara, diingatkan terus-menerus. Sehingga ketika mereka jauh dari kita, mereka tahu identitas diri mereka. Mereka anak Bapa di sorga, tanggung jawabnya sama Bapa di sorga. Kepada kita yang sudah berpasangan, suami atau istri, saudara, ingatkan diri. Bahwa pernikahan kita meskipun tidak sempurna, ini pun pernikahan yang dikhususkan, dikuduskan oleh Allah. Sehingga di dalam pernikahan Kristen komitmen itu eksklusif bukan? Suami, istri, dan Allah. Cuman itu. Tidak ada komitmen di luar itu. Tidak ada boleh ada orang ketiga di dalam pernikahan Kristen. Dan itu diingatkan terus. Ingatkan diri kita sebagai pasangan. Ingatkan pasangan kita. Nanti kalau kamu keluar kota, dinas keluar kota, kamu tidak ada di rumah. Ingat ya. Komitmen kita eksklusif. Aku, kamu, dan Tuhan. Sehingga jangan ada orang ketiga di antara kita. Dan itulah pernikahan Kristen, saudara-saudara. Kepada yang sedang berpacaran. Ada yang pacaran di sini? Ingat, siapa dirimu? Engkau anak yang kudus, anak muda yang kudus, dikhususkan bagi Allah. Jangan melakukan pacaran yang tidak sehat, yang tidak senonoh, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena aku ini orang yang dikuduskan oleh Allah. Aku gak mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah.
Sehingga menjaga kekudusan itu penting di dalam pacaran Kristen. Kepada kita yang bekerja dan berusaha, integritas itu penting dalam pekerjaan, saudara. Tidak ada penipuan, tidak ada korupsi, saya mau bekerja jujur. Itu bisa terjadi kalau kita ingat siapa diri kita. Kita ini umat yang dikuduskan bagi Allah, dikhususkan bagi Allah. Saya nggak mau sembarangan melakukan hal yang berdosa, menyakiti hati Bapakku di sorga. Untuk anak-anak yang masih ada di bangku kuliah atau sekolah, ingat, di luar sana ada banyak pergaulan yang buruk, merusak hal-hal baik yang sudah ada dalam dirimu. Seks bebas, judi online, pornografi, narkoba, alkohol dan sebagainya. Ingatkan dirimu, aku anak muda yang dikhususkan bagi Allah, aku gak mau hidup sembarangan. Sekalipun pengaruhnya besar, mereka ajak-ajakin saya untuk melakukan dosa, saya bisa berkata, no. Saya anak yang dikuduskan bagi Allah. Jangan panggil-panggil saya, ya. Jangan pengaruhi saya tidak akan mau melakukan dosa. Saudara-saudara, dunia bulu tangkis Indonesia pernah mengenal seorang juara bernama Christian Hadinata. Bapak Ibu tahu? Nggak tahu ya saudara, saya juga baru tahu ya. Ada namanya Christian Hadinata, pemain bulu tangkis. Ada satu cerita saudara, dalam satu pertandingan final juara bulu tangkis. Ia berhadapan dengan seorang lawan dari negara lain. Dan itu pertandingan yang sangat-sangat sengit. Ya, mereka ini imbang. Jadi ada satu di sesi terakhir ini wasit memutuskan siapa yang bisa masukkan poin, dia yang menang. Karena sengit terus. Lalu saudara-saudara ketika mulai itu ya mereka saling ya menangkis bolanya saudara-saudara. Lalu kemudian ada satu momen pemain lawan smash saudara-saudara, waktu di smash itu kemudian menjadi poin bagi si lawan itu. Jadi wasit bilang begini, ya yang mendapat poin adalah Christian Hadinata, katanya begitu ya. Karena smashnya tidak masuk ke lapangan Christian Hadinata. Semua pendukung orang Indonesia bertepuk tangan. Juara saudara, juara dunia Christian Hadinata. Di tengah sorak-sorai bahwa ini juara, Christian Hadinata kemudian protes sama wasit. Bilang, sorry, smashnya masuk. Saya lihat smashnya masuk. Apa artinya saudara? Gelar juara dunia yang sudah diberikan kepada dia, di saat itu harus diberikan kepada lawannya. Seketika itu juga semua pendukung mengatakan, wah bodoh sekali kamu, gak ada yang tahu pun tadi. Karena gak secanggih sekarang ya saudara ya, ada kamera di mana-mana. Gak ada yang tahu, kamu diam aja udah, kamu juara dunia, dikenal oleh banyak orang. Tetapi dia berkata, ya udah memang itu yang terjadi, saya gak mungkin berkata apa yang tidak benar. Saudara, itu menarik perhatian sekali, karena itu ada seorang wartawan bertanya kepada Christian, mengapa kamu melakukan itu? Jawabannya sederhana saudara. Dia bilang, namaku Christian. Aku Kristen. Dan orang Kristen tidak boleh bohong. Itu namanya identitas. Nama kita bukan Christian ya saudara ya. Ada Pak Christiannya di rumah mungkin sedang nonton, namanya Christian. Tapi kita orang Kristen. Itu identitas. Siapa dirimu? Aku orang Kristen. Dan ini melekat dalam diri saya. Aku murid Kristus. Aku Kristus kecil. Aku Tuhannya Kristus. Sehingga hidupku harusnya serupa dengan Kristus. Di mana saja, ingat siapa dirimu. Engkau umat yang dikuduskan bagi Allah. Engkau murid Kristus. Kalau kita lupa ini, kita makanya bisa tidak setia kepada Allah. Yang pertama tadi sudah ingat siapa dirimu. Yang kedua, ingat siapa Allahmu dan karyanya dalam hidupmu. Ayat 8-9,
Tuhan telah membawa kamu keluar dari tempat perbudakan. Dialah Allah, Allah yang setia. Saya bacakan ayat 8-9, dikatakan seperti ini. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat dan menebus engkau dari tempat perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia kepada orang yang mengasihi Dia dan memegang perintahnya sampai 1000 keturunan. Perhatikan ini. Orang Israel itu bukan orang yang baik-baik banget. Mereka tegar tengkuk, mereka tidak setia. Tapi Tuhan tetap setia kepada mereka. Dan Tuhan bilang begini, karena saya sudah berjanji kepada nenek moyangmu. Nah masalahnya gini, kalau kita melihat nenek moyangnya Israel, ada Abraham. Abraham bukan orang yang setia-setia banget, saudara. Meskipun dia disebut sebagai bapa beriman, tapi dia pernah meragukan Tuhan, bukan? Ismail dari Hagar adalah salah satu bahwa dia meragukan janji Allah. Ishak, dia juga bukan orang yang baik-baik banget. Dia pernah berbohong karena dia ragu Tuhan menolong, dia membohongi Abimelekh. Yakub apalagi, saudara. Yakub dikenal sebagai penipu. Lalu Tuhan bilang begini, karena aku sudah berjanji kepada mereka, sudah ikrarkan sumpah kepada nenek moyangmu, maka aku tetap setia pada janji itu. Jadi bukan karena kita setia makanya Tuhan setia, saudara. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan mau setia kepada orang-orang yang tidak setia? Mengapa di tengah ketidaksetiaan manusia Tuhan kita tetap setia? Alasannya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan itu bukan bagian dari dirinya, tetapi itu sifat yang melekat dalam dirinya. Oleh karena itu Allah yang setia tidak bisa tidak setia. Allah kita tetap setia. Kalau kita, saudara, kesetiaan kita seringkali dipengaruhi oleh perasaan kita, bukan? Kalau mood baik, kita bisa baik sama orang. Kita bisa setia sama orang. Tapi kalau mood kita lagi kesel, lagi marah, lagi tidak suka, kita bisa tidak setia kepada seseorang. Tapi Allah beda, Ia tetap setia walaupun kita tidak setia. Saudara-saudara, Dia pernah berjanji kepada nenek moyang Israel dan Dia tetap memelihara apa yang sudah Dia janjikan. Kelemahan dan kegagalan para nenek moyang Israel tidak melemahkan janji kesetiaan Allah Israel. Maka baca sama-sama bagian ini, 1, 2, 3. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ia tidak pernah mengingkari janjinya. Meskipun terkadang kita harus menunggu, bukan berarti Ia telah melupakan apa yang dijanjikannya. Kadangkala, saudara, dalam masa menanti janji Tuhan, kadangkala lama sekali waktunya. Tapi yang perlu kita ingat, kita gak usah ingat-ingatin Tuhan, mana janjimu, mana janjimu. Karena Tuhan pasti genapi janjinya. Yang kita lakukan dalam masa menunggu adalah lakukan perintahnya. Janji Tuhan Ia akan setia, dan perintahnya kepada kita, kita harus setia pada firman-Nya. Maka janji Tuhan biarkan Tuhan yang lakukan, perintahnya saya yang kerjakan. Tapi persoalannya, kita lebih suka pada janji Tuhan daripada perintah Tuhan. Saudara-saudara, saya kasih contoh seperti ini, ya. Suatu kali, saudara, ada seorang ayah memotivasi anaknya untuk belajar. Dia bilang sama anaknya, "Nak, kalau di semester ini kamu rajin belajar, nilai kamu bagus, Papa janji akan beliin kamu handphone baru." Wah, senang dia. Lalu waktu anaknya mendengar, dia bilang, "Pa, gimana kalau Papa beliin handphonenya sekarang aja? Kalau beliin sekarang, nanti saya pasti rajin belajar." Gimana respon saudara kalau jadi orang tua anak ini? Mau diginiin, digituin, tapi anak sendiri, saudara, ya sudahlah ya. Tapi bagaimana kalau kita juga sama seperti itu sama Tuhan, saudara, ya? Kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Kita gak peduli perintahnya, kita gak mau tahu larangannya, kita cuma pengen janjinya, ya. Kita mau janjinya saja. Udah, genapi sekarang, soal perintah, larangan, nggak terlalu peduli. Nah sekarang kalau kita coba balik,
Apa yang terjadi kalau anak tersebut melakukan apa yang diperintahkan bapaknya? Dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia kerjakan tugasnya dengan baik, dia serius belajar sampai dia lupa sama janji papanya. Papa yang baik akan ingat janjinya. Pasti dibeliin. Gak usah ditagih-tagih. Nah itu sama kayak itu kita sama Tuhan, saudara. Kita gak usah tagih-tagih janji Tuhan. Tuhan pasti akan genapi janjinya. Namun persoalannya begini. Bagaimana dengan saat-saat yang penuh pergumulan dalam hidup kita? Tidak mudah untuk tetap setia di tengah pergumulan yang bertubi-tubi dalam hidup kita. Saat masalah datang bertubi-tubi, itu berhasil melemahkan sendi-sendi beriman kita. Di saat-saat itu godaan untuk tidak setia dan meninggalkan Tuhan itu seringkali muncul dalam hidup kita. Buat apa ikut Tuhan deh? Banyak masalahnya, banyak persoalannya, banyak penderitaannya. Namun saat-saat itu terjadi dalam hidupmu, ingat siapa Allahmu, saudara. Dia Allah yang setia dan ingat karya-karyanya dalam hidupmu. Sama seperti Israel, diingatkan lagi akan karya Tuhan yang membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir. Diingatkan detil lagi, ingat Tuhan yang membebaskan kalian dari perbudakan Raja Firaun. Maka hal yang sama, di masa-masa tergelapmu hari ini, ingat karya Tuhan di hidupmu. Ingat bukti kesetiaan Tuhan di masa lalumu. Jangan pernah lupakan. Maka bagus lagu hitung berkatmu satu persatu. Di bait yang kedua itu ada hal yang bagus sekali, saudara. Waktu hitung berkat, pastilah kau lega, katanya. Di tengah banyak sekali persoalan hidup ini, tapi waktu kita ingat, oh ya, memang sulit. Tapi Tuhan sudah nunjukin banyak kesetiaan demi kesetiaan. Aku tetap percaya, Allahku tetap setia. Aku tetap percaya, Ia akan menggenapi janjinya. Saudara-saudara, sekalipun hari ini mungkin ada yang ada di dalam titik yang gelap dalam hidupnya, belum ada jalan keluar dalam persoalannya, jangan menyimpang, jangan jauh dari Tuhan, jangan berdosa. Ingat siapa dirimu. Engkau umat yang dikuduskan bagi Allah. Engkau dikhususkan bagi Allah. Dan ingat siapa Allahmu. Ia adalah Allah yang setia dalam hidupmu. Ingat apa karyanya dalam hidupmu. Dan percaya Ia akan menggenapi janjinya dalam hidupmu sesuai dengan waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Silakan ambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Renungkan apa yang firman Tuhan katakan kepadamu hari ini, saudara. Kalau ada teguran, buka hatimu menerima tegurannya. Kalau ada penghiburan, bersyukur kepadanya. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur punya Allah yang setia seperti Engkau. Sekalipun kami sering gagal jatuh bangun dalam perjalanan beriman kami, Engkau tak pernah ingkar janji, Engkau memegang perjanjian-Mu, dan Engkau tetap setia menjaga, memelihara, menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh bertumbuh dalam hidup mereka, mengingatkan akan siapa Allah dalam hidupnya. Allah adalah Allah yang setia, dan biarlah ini mendorong kami menjadi umat yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.